Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang buku KIA. Jadi ini ada dua buku KIA. Yang satu adalah buku KIA yang terbaru, yang ini adalah buku KIA yang lama. Jadi ada beberapa perbedaan antara buku KIA baru dan buku KIA lama. Jadi beberapa bagian baru ada yang muncul di buku KIA edisi terbaru ini yang tidak terdapat di buku sebelumnya untuk mempermudah tenaga kesehatan dan lebih membantu ibu dalam mempersiapkan kehamilan dan persalinan. Pada buku KIA lama ini, lembar ibu untuk ibu ini ada di separuh dari buku ini. Jadi halaman 1 sampai halaman 31 ini untuk ibu, kemudian halaman 33 sampai halaman terakhir ini buku tentang kesehatan anak. Jadi separuh-separuh. Perbedaannya adalah di buku KIA baru ini lembar untuk ibu adalah halaman 1 sampai halaman sekitar halaman 17 sekitar halaman 33 ini halaman tentang kesehatan ibu. Kemudian setelah halaman 33 halamannya terbalik. Jadi kita untuk melihat bagian anak kita balik seperti ini. Nah, kita bisa mulai dari awal lagi. Jadi bagian anak ini halaman 1 sampai halaman 32. Seperti ini ya. Jadi lebih mudah dilihat. Ini halaman ibu dibalik halaman anak. Ini kita lihat hijau ini bagian anak, kemudian kuning bagian ibu. Kita sekarang akan membahas tentang buku KIA terbaru ini. Pertama, buku KIA ini harus diisi secara lengkap. Dari depan di sini kita tulis nama ibu, kemudian nomor induk kependudukan di KTP, kita bisa lihat di KTP, kemudian kita tulis di sini, kemudian dikeluarkan tanggal berapa. Jadi pertama kali mendapat buku ini tanggal berapa ditulis di sini. Kemudian kabupaten kotanya di mana ditulis, provinsinya ditulis, kemudian fasilitas kesehatan yang mengeluarkan buku, misalnya puskesmas atau rumah sakit, kita tulis di sini. Kemudian nomor buku ini adalah ditulis oleh fasilitas kesehatan. Jadi di fasilitas kesehatan itu dia mengeluarkan buku itu nomor berapa. Setelah kita buka, kita lihat di sini ya, buku ini didapatkan gratis, biasanya diberikan oleh puskesmas tempat ibu memeriksakan diri. Pertama, di sini ada stiker yang ditempel dengan solasi. Ini nanti diisi oleh ibu, nama ibu, kemudian taksiran persalinan atau HPL, kemudian penolong persalinan yang direncanakan. Misalnya ibu berencana bersalin di klinik atau di bidan atau di rumah sakit mana, ditulis di sini. Kemudian penolongnya siapa yang selalu memeriksa ibu, kemudian tempat persalinan, pendamping persalinan bisa suami, bisa ibu, bisa orang lain yang dekat. Kemudian transportasi yang dibutuhkan ditulis di sini yang sudah disiapkan, bisa mobil pribadi, mobil saudara atau tetangga atau yang lain. Kemudian nama calon pendonor darah yang sudah diidentifikasi sama golongan darah dengan ibu, ini juga ditulis di sini. Semua nama ini ditulis nomor HP-nya di sini. Kemudian stiker ini ditempel di pintu depan rumah ibu hamil. Selanjutnya kita melihat daftar isi di sini untuk kesehatan ibu halaman 1 sampai 33. Kita lihat di sini petunjuk penggunaan. Kita edukasi kepada ibu hamil setelah mendapatkan buku KIA ini. Ibu hamil membaca semua dengan pelan-pelan dipahami, dan ketika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada tenaga kesehatan. Jadi di sini di buku ini ada tanda di atas ini, ada biru, ada hijau, ada kuning. Nah, untuk ibu hamil yang harus dibaca adalah yang kuning. Setelah membaca petunjuk, kita edukasi ibu untuk mengisi secara lengkap identitas. Pertama, foto ibu ditempel di sini, kemudian nama ibu, nama suami, nomor NIK ibu dan suami, kemudian jaminan yang dimiliki oleh ibu apa, kemudian nomor JKN berapa,
fasilitas kesehatan tingkat satunya di mana, di puskesmas atau di klinik yang sudah tertera didaftarkan sebelumnya. Kemudian vaskes rujukannya mana, ini ditulis di sini semua secara lengkap. Kemudian golongan darah, tempat tanggal lahir ibu, pendidikan, pekerjaan, alamat rumah, telepon, kemudian puskesmas domisili. Jadi di mana domisili ibu, puskesmas yang terdekat ditulis di sini, kemudian nomor registrasi kohort ibu. Selanjutnya adalah lembar hijau ini, lembar yang ada list hijau ini nanti diisi oleh tenaga kesehatan. Kita cari untuk yang ibu yang ada list kuning. Jadi pertama untuk ibu adalah ini. Kita edukasi ibu untuk membaca semua yang ada list kuning ini. Pertama adalah periksa kehamilan. Jadi untuk periksa kehamilan ini ibu melakukan menilai dirinya sendiri, mengakses dirinya sendiri, apakah dia sudah ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan. Kalau sudah, dia centang secara mandiri, kemudian ukuran tekanan darah dan seterusnya. Jadi ketika ada yang belum dicentang, ibu bisa meminta kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian ibu juga bisa dimotivasi untuk mengikuti kelas ibu hamil agar ilmu tentang kehamilan dan persalinan ibu semakin lengkap dan semakin banyak. Kemudian ibu membaca perawatan sehari-hari ibu hamil. Jadi ada 5 item di sini tentang makanan beragam, menjaga kebersihan. Jadi ini ibu membaca dan ini dicentang. Ini kalau ibu sudah benar-benar memahami atau sudah dilakukan edukasi oleh tenaga kesehatan, maka ibu centang. Jadi ketika ibu, oh ini istirahat yang cukup itu apa, dia belum paham, jangan dicentang dulu, tapi dicari tahu referensinya, dicari banyak membaca, kemudian ditanyakan ke tenaga kesehatan. Kemudian edukasi juga, motivasi juga ibu agar membaca apa yang harus dihindari ibu selama kehamilan, kemudian porsi makan dan minum ibu untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian aktivitas fisik dan latihan yang disarankan, dan aktivitas fisik dan latihan fisik yang harus dihindari ibu hamil. Ini ibu juga diedukasi untuk membacanya. Ibu juga diharapkan memahami tanda bahaya pada kehamilan, kemudian masalah lain pada masa kehamilan. Kemudian di sini ada checklist lagi, persiapan melahirkan atau persalinan. Nah, persiapan ini harus disiapkan oleh ibu dan keluarga. Jadi di sini ibu baca satu persatu, apakah ibu sudah menanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinan. Jika sudah, ini dicentang. Jika ini sudah dicentang. Jadi satu persatu ibu harus membaca dan memahami. Jika ada yang belum, bisa ditanyakan ke petugas kesehatan. Kemudian ketika ibu mengalami perut mulas-mulas yang teratur, timbul semakin sering, ini dicentang. Ketika mengalami keluarnya lendir, dicentang. Jadi beberapa ibu tidak mengalami ini langsung sesar, ya ini nggak usah dicentang, dikosongi saja. Kemudian proses melahirkan. Nah, proses melahirkan untuk ibu-ibu yang melahirkan secara normal, mungkin proses-proses ini terjadi, ibu juga bisa melakukan checklist centang untuk hal ini. Kemudian untuk yang tidak checklist ini sangat penting dibaca ibu untuk memahami apa tanda bahaya pada persalinan itu apa saja, kemudian depresi pasca melahirkan. Jadi dengan ibu membaca materi-materi ini, ibu akan wawasannya semakin luas, dan jika ada dia tidak tahu, ibu bisa menanyakan kepada tenaga kesehatan. Kemudian pada perawatan ibu nifas ini, ibu juga mengisi checklist. Jadi apakah tenaga kesehatan itu 6 sampai untuk dari tenaga kesehatan itu memeriksa ibu pada 6 jam sampai 2 hari setelah pasca persalinan. Kemudian 3 sampai 7 hari pasca persalinan dilakukan. Nah, jika tidak, ini seharusnya ibu juga proaktif untuk mengunjungi tenaga kesehatan agar dilakukan
Jadi ini secara proaktif dan mandiri ibu memahami apa yang harus dilakukan ke ibu, dan ibu bisa mengetahui mana yang sudah dan mana yang belum. Kemudian ibu diedukasi untuk membaca hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin selama nifas, kemudian tanda bahaya pada ibu nifas, kemudian ibu membaca tentang menyusui bayi, manfaat untuk pemulihan rahim, kesehatan payudara, dan lain-lain, sehingga bayi akan diberikan ASI eksklusif oleh ibu. Jadi tentang menyusui ini, ibu juga diajarkan posisi menyusui yang benar dan pelekatan yang benar agar air susu ibu ini bisa keluar dan tidak terjadi puting ibu yang lecet, kemudian menyusui bayi berjalan dengan lancar. Kemudian jika bayinya kembar, ibu juga meminta tenaga kesehatan untuk melatih ibu untuk menyusui 2 bayi sekaligus. Jadi centang-centang ini jika dari tenaga kesehatan belum memberikan, bisa ibu memintanya. Di sini juga cara memerah dan menyimpan ASI, tenaga kesehatan sebaiknya mengajarkan ibu cara memerah dan menyimpan ASI. Ini penting karena jika ibu tidak menyusui bayi lebih dari 2 jam atau maksimal lebih dari 3 jam, maka ibu harus memerah ASI. Ini bisa terjadi ketika ibu terpisah dengan bayi, bisa karena sakit, bisa karena bepergian atau bekerja. Jadi ibu diajarkan cara memerah bayi ASI dan cara penyimpanan ASI. Selain itu juga ibu diajarkan cara memberikan ASI yang sudah dingin tadi. ASI dihangatkan dan diberikan ke bayi tidak dengan menggunakan dot, tapi dengan menggunakan gelas atau sendok agar tidak terjadi bingung puting. Kemudian ibu juga diedukasi untuk memahami porsi makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga kualitas air susu ibu ini bagus untuk bayi. Kemudian ibu diajarkan cuci tangan untuk mencegah infeksi. Jadi cuci tangan yang diajarkan ini adalah cuci tangan 6 langkah dari WHO, diajarkan kepada ibu cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Kemudian yang terakhir adalah edukasi tentang keluarga berencana atau KB. Jadi ibu harus mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan tentang mengapa perlu ikut ber-KB, tentang metode kontrasepsi jangka panjang, sehingga ibu bisa menentukan metode KB yang paling cocok untuk ibu. Nah, ini halaman terakhir.